sejahtera, walaupun saya menganggap pajak itu adalah tindakan biadab untuk mempertahankan peradaban. Tapi negara mesti ambil itu. Tapi yang terjadi sekarang adalah bagian biadabnya yang diterima oleh publik. Jadi orang takut sekarang mengucapkan istilah pajak. Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada awal tahun 2025. Tentu saja hal tersebut menuai beragam respon dari setiap kalangan masyarakat. Dan diskusi Rocky Gerung dalam video ini yang terselenggara pada tahun 2017 yang lalu tentang pajak dan kebijakan pemerintah sangat relevan dengan keadaan hari ini. Selamat menonton. Oke, itu dalilnya memanfaatkan fasilitas cyberspace untuk edukasi. Tetapi itu hardware. Problemnya ada di dalam software kebudayaan kita, yaitu kita diminta diam-diam sebetulnya hari ini untuk sopan di dalam berpolitik, tapi tidak pernah dieksplisitkan apa yang dimaksud dengan sopan dalam berpolitik. Saya akan sopan kalau itu demi memelihara persahabatan, tapi kalau itu kritik, Anda nggak mungkin sopan dalam memberi kritik, karena itu artinya Anda membiarkan dia untuk menikmati keangkuhannya. Jadi kita harus secara nekat mengucapkan kritik agar supaya benar-benar ada pembaharuan dalam mentalnya. Itu soalnya. Jadi tersedia hardware-nya, software-nya ada problem dengan basa-basi politik hari ini. Kalau saya mengucapkan, saya mengatakan saya bineka aja, sekarang saya ragu, bukan ragu, tapi teredit sendiri karena nanti akan dinyinyiri. Anda bineka, tapi Anda kok nggak pro rejim? Ajaib logik itu. Jadi bineka harus eksplisit pro rejim. Dengan kata lain, Anda nggak boleh kritik rejim kalau Anda seorang bineka. Itu epistem yang buruk dalam pendidikan kita. Dan itu justru yang diedarkan oleh the intellectual yang memang telah dibaiat untuk membackup hegemoni kekuasaan. Kan aneh sekali cara berpikir kita. Tadi isu diaspora, negara berupaya untuk kita perbanyak diaspora. Tetapi diaspora itu bukan orang pergi ke luar negeri, tapi ide pergi ke luar negeri supaya tumbuh di situ. Kalau orang pergi ke luar negeri balik-balik jadi atau belajar teroris, itu bukan diaspora. Kita panik dengan situasi pangan, kita bikin dalil kedaulatan pangan itu. Tapi kita nggak ekspor demokrasi. Akibatnya apa? Kita berdaulat pangan, tiba-tiba Filipina krisis demokrasi, dia akan rampok pangan kita di sini. Itu evolusi peradaban, berebut resources dan akan ada konflik. Lain kalau kita ekspor cultural software tadi, bahwa kita plural, majemuk, mampu berargumentasi. Kalau kita ekspor itu ke lingkungan regional kita merasa aman karena kita tahu mereka juga demokratis. Tapi sebelum diekspor dipraktekkan dulu kan? Justru itu dipraktekkan dulu, dan mempraktekkan itu artinya meminta dengan hormat agar supaya jangan mendefinisikan orang hanya karena dia sopan atau tidak sopan terhadap kekuasaan. Sopan santun itu urusan personal kita. Tapi terhadap negara, terhadap pejabat publik, kita harus kejam di dalam ucapan. Sama seperti presiden bisa memakai kata yang sangat kejam, gebuk. Satu kata yang akhirnya nggak berakibat, sebab kata itu hanya mungkin punya efek kalau diucapkan oleh seorang yang benar-benar punya potensi untuk menggebuk gitu. Yaitu Orde Baru. Sekarang mau gebuk apa disorot dengan seluruh mata publik internasional. Jadi saya kira banyak konsep dasar sebetulnya yang mesti diperbaiki. Saya setuju bahwa ada kurikulum citizenship di kita yang gagal untuk memahami hakikat demokrasi. Apa aja misalnya kita ngomong pajak itu adalah upaya untuk membuat kita sejahtera, walaupun saya menganggap pajak itu adalah tindakan biadab untuk mempertahankan peradaban. Tapi negara mesti ambil itu. Tapi yang terjadi sekarang adalah bagian biadabnya yang diterima oleh publik. Jadi orang takut sekarang mengucapkan istilah pajak. Jadi diperlukan satu diskursus baru agar supaya negeri ini sehat secara demokrasi. Terima kasih. Oke, kita akan kembali dengan sesi terakhir. Saya tetap harus memelihara suhu optimisme bahwa kita bisa melangkah ke depan itu. Tapi juga realismenya mesti kita ucapkan secara lantang.
bahwa batas dari ambisi politik adalah APBN. Yang kedua, kapasitas konseptual pemimpin kita. Kalau itu dua-duanya gagal, kita akan dihentikan oleh sejarah. Jadi kita butuh bukan sekedar soft power, tapi smart power di dalam istana untuk melihat ini secara lengkap, mendalam, dan terukur. Nah, hanya itu sebetulnya problem kita hari ini. Jadi kita ingin agar supaya seluruh pembicaraan hari ini ke depan soal nasionalisme tidak lagi diandalkan pada, saya pakai istilah kemarin, atavistik. Kita mau mengukur nasionalisme dengan pasang semacam barrier tentang siapa yang di dalam, siapa yang di luar. Dan sekali lagi itu supply pikiran dari lingkungan presiden harus terus-menerus tersedia tuh, dan penyuplainya juga harus connected dengan keadaan di luar, bukan justru mengkooptasi kekuasaan itu hanya demi tadi ambisi-ambisi politik. Jadi bagian itu yang penting. Kita bisa khawatir dengan indeks kesenjangan yang 0,39 mendekati 40 segala macam. Lalu keadaan itu kita mau olah dengan melakukan semacam re-regimentasi, dengan semacam pengendalian politik, nggak bisa. Jadi sekali lagi, merayakan Hari Kebangkitan Nasional artinya membangkitkan optimisme bahwa kita bisa, asal ada semacam kapasitas konseptual di dalam istana. Kita ingin ada pemerintahan yang smart, supaya Smart FM ada temannya. Terima kasih. Kasih aplaus dong buat Bung Rocky.